Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feren dari akuntansi dengan NIM 17.066.21.003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya di PT Bisfood Indonesia dan PT Bifarma Adiluhung. Untuk agendanya, di sini saya akan membahas dari bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Yang pertama adalah latar belakang. Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat ada 11,8% atau sekitar 945.413 pengangguran terbuka berasal dari lulusan perguruan tinggi. Fakta ini mengindikasikan masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan sumber daya manusia dan juga kompetensi yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, adanya keterbukaan ekonomi global dan kesempatan kerja di berbagai negara menyebabkan terjadinya peningkatan persaingan dalam dunia kerja. Untuk tetap dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang harus ataupun perlu dibentuk dan dipersiapkan sedari dini mungkin. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan program PKL ini bagi perguruan tinggi. Yang kedua ada tujuan praktik kerja lapangan. Tujuan dari praktik kerja lapangan diantaranya menerapkan pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya pada saat perkuliahan, memberikan kesempatan kepada praktikan untuk memperluas pengalaman dan juga memahami budaya perusahaan. Yang ketiga, memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk manfaat praktik kerja lapangan adalah yang pertama, melatih tanggung jawab, integritas, disiplin, dan kerjasama tim dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Yang kedua adalah membangun, yang kedua adalah membangun dan memperluas kerjasama antara universitas dengan perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah untuk merekrut calon-calon akuntan yang profesional. Pelaksanaan PKL dilakukan di PT Bisfood Indonesia yang terletak di Jakarta Pusat dan PT Bifarma Adiluhung di Jakarta Timur. Alasan praktikan tertarik kepada dua perusahaan ini yaitu untuk memahami sistem keuangan yang dijalankan oleh perusahaan, khususnya dalam bidang makanan hewan dan juga kesehatan. Praktikan ditempatkan pada divisi accounting, finance, dan tax. Oke, untuk prosesnya yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yaitu di mana praktikan menyiapkan berkas-berkas dari UNJ, melakukan interview, dan juga melakukan tes psikologi. Untuk tahap pelaksanaan, kegiatan PKL dilaksanakan di PT Bisfood Indonesia selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 22 Januari 2024 sampai 31 Juli tahun 2024. Sedangkan untuk di PT Bifarma Adiluhung, praktika menjalani PKL selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 18 Februari tahun 2025. Untuk tahap pelaporan, praktika menulis laporan PKL ini selama 2 bulan yang dimulai sejak Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024. Oke, berikutnya kita masuk pada profil perusahaan. Di perusahaan pertama, yaitu PT Bisfood Indonesia, adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk kebutuhan hewan peliharaan. PT Bisfood Indonesia berdiri sejak tanggal 18 Februari 2014 yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Perusahaan ini berperan sebagai importir dan distributor utama untuk produk Best in Show. PT Bisfood Indonesia merupakan perusahaan berskala nasional dengan memiliki agen-agen dan distribusi produk di seluruh wilayah Indonesia. Untuk visi, misi, dan nilai perusahaan, visi dari PT Bisfood Indonesia adalah to be the best pet food
and Accessories Company in Indonesia. Untuk misinya yang pertama adalah providing high quality pet foods and accessories for domestic animal at affordable price. Kedua, memaintain product quality until ready for distribution and acceptance by customer. Yang ketiga itu build mutually beneficial cooperation with business partner. Dan yang terakhir, improve the performance, creativity, and service of our employees so that customer satisfied is created. Untuk nilai perusahaan, yaitu adalah profesional, integrity, networking, teamwork, excellence, dan juga respect. Oke, untuk struktur perusahaan, yaitu ada managing director atau founder, kemudian di bawahnya ada office team dan juga warehouse team. Praktikan ditempatkan pada office team di bagian finance, accounting, and tax. Untuk produk yang dijual yaitu ada dry food, wet food, snack, drink untuk cat and dog, small animal foods untuk hamster, rabbit, and turtle, pet grooming, aksesoris, dan juga obat-obatan. Oke, untuk profil perusahaan yang kedua yaitu PT Bi Farma Adiluhung, di mana PT Bi Farma Adiluhung adalah bagian dari PT Kalbe Farma Tbk yang telah berdiri sejak 1966. Kalbe terintegrasi melalui 4 divisi bisnisnya, yaitu divisi farmasi resep, divisi kesehatan konsumen, divisi nutrisi, dan divisi distribusi dan logistik. PT Bi Farma Adiluhung memberikan fasilitas manufaktur biopharmaceutical tahap klinis yang pertama di Indonesia dengan kepatuhan CGMP dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM untuk memproduksi produk sel punca dan metabolitnya. Oke, untuk visinya yaitu menjadi perusahaan bioscience terbaik di Asia yang didorong oleh inovasi dan manajemen yang baik. Kemudian untuk misinya yaitu meningkatkan kesehatan demi kehidupan yang lebih baik. Nilai perusahaan yaitu trust, mindfulness, innovation, and strive to the best. Oke, berikut ini adalah struktur perusahaan PT Bi Farma Adiluhung, di mana praktikan ditempatkan pada Finance, Accounting, and Tax Intern yang diawasi langsung oleh Finance, Accounting, and Tax Supervisor. Oke, untuk produk yang dijual, yaitu yang pertama ada pengolahan Strectom, yang dimana Strectom merupakan sekumpulan zat bioaktif yang dilepaskan oleh stem cell. Strectom memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menekan peradangan dan menjaga keseimbangan sistem imun. Yang kedua ada layanan KidiGenMe, yang mana KidiGenMe ini adalah layanan pemeriksaan genetik yang dirancang untuk menganalisis lebih dari 300 gen terkait kecenderungan kepribadian, talenta, dan perilaku makan anak. Tes ini bertujuan untuk membantu orang tua memahami potensi dan karakteristik genetik anak sehingga mereka dapat mengembangkan bakat dan kemampuan anak secara optimal sesuai dengan predisposisi genetiknya. Oke, selanjutnya itu ada bab 3 yaitu bidang dan pelaksanaan kerja. Yang pertama adalah membuat faktur pajak keluaran. Faktur pajak merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti atas pengenaan PPN dan PPNBN di dalam transaksi barang atau jasa. Dokumen ini diterbitkan oleh pengusaha kena pajak kepada pihak pembeli. Sini praktikan akan menerima data berupa GDocs yang berisi tanggal, nomor invoice, nomor SO atau sales order, nama pembeli, NPWP, atau KTP. Dokumen ini dibuat pada aplikasi e-faktur, yang mana kita akan masukkan data-data yang diperoleh di GDocs
yaitu berupa tanggal, nomor invoice, nomor SO, nama dari pembeli, dan juga MPWP atau KTP. Dokumen yang berhasil diterbitkan pada e-faktur ini akan diubah menjadi file PDF yang tujuannya untuk dicetak lalu dilampirkan bersamaan dengan invoice dan siap dikirim kepada pelanggan untuk penagihan pembayaran. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti potong PPh 23. Di sini praktikan akan login ke dalam akun perusahaan di DJP online. Berikut ada tampilannya di sebelah kiri. Kemudian praktikan akan masukkan periode yang diinginkan untuk bukti potong PPh 23 ini. Setelah itu praktikan akan mengunduh bukti potong yang sudah diterbitkan. Untuk bentuk dokumennya ada di sebelah kanan. Di sini praktikan hanya mengunduh file di DJP online. Kemudian dicetak dan disimpan ke dalam ordner untuk tujuan pengarsipan. Yang ketiga ada membuat permintaan pembayaran untuk pemasok. Berikut adalah contoh dokumennya. Dokumen ini digunakan untuk dilampirkan pada faktur pembelian untuk diteruskan ke proses pembayaran. Yang keempat adalah memasukkan data penerimaan kas bank ke dalam Orlansoft. Untuk tugas ini, praktikan mendapat data dari supervisor dalam bentuk Excel, yaitu yang berisi tanggal transaksi, keterangan, cabang, jumlah, saldo, nomor invoice, nama customer, list ID, dan manual ref. Kumpulan data ini akan digunakan sebagai acuan untuk penginputan ke dalam Orlansoft. Penerimaan kas bank yang telah tersimpan pada sistem akan direkonsiliasi pada akhir bulan. Nah, berikutnya adalah rekonsiliasi bank. Dengan data yang sama yang diberikan pada saat penginputan awal, kemudian rekonsiliasi akan dilakukan di Orlansoft-nya langsung dengan mencocokkan data tanggal, keterangan, jumlah, saldo, nomor invoice, nama customer, dan juga list ID dan manual ref-nya. Rekonsiliasi bank dilakukan maksimal pada tanggal 5 di bulan berikutnya. Oke, berikutnya ada kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah lambatnya pengumpulan NIK atau MPWP untuk pelanggan baru. Dan yang kedua, bingung menentukan prioritas dalam pekerjaan yang diberikan secara berdekatan. Untuk solusi menghadapi kendala ini adalah yang pertama, praktikkan berkomunikasi secara aktif kepada admin sales untuk meminta ataupun mengirimkan foto NPWP atau KTP atas pelanggan baru. Dan yang kedua itu, praktikkan melakukan observasi mandiri untuk memahami tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama adalah ketika perkuliahan, pembelajaran diterima oleh praktikan pada bidang perpajakan lebih berfokus kepada perhitungan pajak. Yang dimana ketika praktikan di perusahaan, lebih banyak mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pajak. Perbedaan antara teori yang dipelajari dan realita di lapangan juga menimbulkan rasa tidak familiar terhadap isi dari tugas yang dikerjakan. Selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang ketiga itu meningkatkan produktivitas tim. Kesimpulannya, yang pertama praktikan mendapat pengetahuan dan wawasan umum mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Kedua, praktikan mendapat banyak ilmu pada bidang laporan keuangan dan juga perpajakan. Tiga, praktikan belajar menangani kendala yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan, baik kendala yang berasal dari pekerjaan itu sendiri maupun kendala yang berasal dari luar pekerjaan tersebut. Yang keempat, praktikan mempelajari
cara berkomunikasi dan bertindak pada saat berada di lingkungan kerja. Untuk sarannya, yang pertama disarankan kepada mahasiswa agar mengetahui terlebih dahulu latar belakang dan profil dari instansi atau perusahaan yang dipilih untuk melakukan PKL. Dengan mengetahui latar belakang dan profil perusahaan, diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan PKL dengan aman dan juga tanpa kendala. Yang kedua, diharapkan Fakultas Ekonomi UNJ dapat memperbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti kantor akuntan publik dan juga kantor pelayanan pajak, karena dengan banyaknya kerjasama dan undangan yang terima dapat mempermudah mahasiswa untuk memperoleh tempat PKL yang baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, diharapkan PT Bisfood Indonesia dan PT Bifarma di Uhung dapat memberikan tugas-tugas yang lebih beragam kepada peserta PKL agar peserta memperoleh ilmu yang lebih banyak dalam dunia kerja. Berikut saya lampirkan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.